Halo, kita harus balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ditemani oleh Dito, dan di sebelah sana, sebelah sini sih, di yang dekat kamera itu ada Alex sama Lydia. Biasanya kalau kita main terus Dito masuk, biasanya dia kepingin boloan sama aku ya, entah kenapa, atau kepingin ini ya, pingin build up chemistry sama aku mungkin. Kalau di awal-awal aku kenal sama Dito, dia kayaknya minta digendong gitu. Jadi mainnya itu main gendongan. Tapi akhir-akhir ini aku merasa Dito udah banyak berkembang. Terus juga apa ya? Aku lebih banyak membiarkan bolanya nggak aku ambil supaya Dito bisa belajar lebih banyak, khususnya di langkah-langkah. Em, di ini kan video udah agak lama ya, kemarin tuh aku main tapi nggak aku rekam. Ada beberapa bola yang menurutku dari Dito itu kayak nanggung gitu, walaupun mungkin panjangnya itu udah bener. Jadi ketika Dito kepingin ngelop, dia ngelop panjang sampai ke daerah baseline itu udah bener, cuman kurang tinggi, jadinya sama lawan itu eh, mudah dimanipulasi atau mudah dibelokin. Biasanya pakai gerak tipu kayak di net silang atau di drop shot silang kayak gitu. Ya yang kemarin tuh aku main boloan sama Dito, cuman dapet satu atau dua kalau nggak salah. Terus yang game kedua lumayan sih, dapat 4 kalau nggak 5. Dan memang ya lawannya masih fresh ya. Jadi lawannya itu mungkin main cuman baru 1 kali, dan sedangkan aku sama Dito udah main 4 atau 5 kali gitu. Jadi udah habis. Dan menurutku kalau kayak gitu ya sebenarnya kayak Dito masih kuat sih. Kalau aku udah capek. Menurutku kalau kayak gitu, dan di sini juga kayaknya Dito itu banyak diincar ya. Kalau diincar terus ya nggak apa-apa. Maksudnya biar dia itu belajar gimana sih caranya biar nggak diincar gitu. Walaupun sebenarnya bola-bola dari Dito itu sebenarnya bagus arahnya ya. Dia itu punya pemikiran cara balikinnya ke daerah-daerah mana yang kosong dan yang mengejutkan lawan. Cuman kadang-kadang eh, 70% itu bolanya nanggung, dan sisanya yang 30% bolanya mati atau nyangkut. Jadi ya sama-sama ini ya, banyak kurangnya sih gitu. Kalau aku amati grup pemain-pemain dari grup yang setelahnya aku main ini, itu rata-rata mainnya cuma sederhana aja, khususnya yang tua-tua ya. Itu mainnya sederhana, cuman ngelop-ngelop terus smash. Tapi naruhnya itu kayak dikalkulasi dengan benar, walaupun ngelop tapi itu cukup sulit buat lawan. Soalnya kadang-kadang lawan itu yang fokusnya untuk nyerang terus ya, itu biasanya mereka berdiri nggak di tengah-tengah lapangan, jarak antara depan belakang ya, nggak di tengah-tengah tapi agak ke depan. Jadi kalau ada bola kayak nggak jadi di smash, terus cuman kayak di drop gitu, langsung ditekan atau di smash. Itu biasanya mereka kayak gitu. Tapi uh, engkau-engkau yang di grup berikutnya itu ngasih bola yang lob itu lebih tinggi. Jadi kalau misalkan teman-teman atau lawan-lawan yang biasa jaganya itu di tengah tapi agak depan dikit karena kecenderungannya maju ya, itu dikasih bola yang ke belakang dan cukup tinggi, itu kan jadi lob serang ya, itu biasanya kesulitan. Soalnya mereka terlalu depan depan ini jaganya, jadi harus ngambil agak belakang. Nah yang aku maksud tuh kayak gitu ya, jadi ada bola-bola tertentu yang walaupun arahnya udah bener, tapi
ketinggiannya masih belum benar. Walaupun tinggi banget itu kan lawan jadi punya waktu untuk siap-siap ya, pasti dikembalikan soalnya bolanya tinggi gitu. Dan lawan masih punya kesempatan untuk bergerak ke arah bola. Lain sama kalau kita main ngedrive, kalau lihat atlet main double itu kan bolanya cepet-cepet banget ya, jadi kayak lurus-lurus cepat gitu. Nah itu mungkin levelnya udah beda sama kita. Nah kalau kita lihat permainannya atlet itu kan biasanya main ngedrive cepet, terus kalau ngelop juga tinggi mereka. Jadi kadang ada diperlukan untuk ngelop tinggi, terus sama-sama siap, terus naruh bola juga kadang-kadang ada yang memang sengaja dibikin setipis mungkin sama net, bukan nge-net ya, tapi ngedrive, tapi jarak ketinggian net itu tipis banget, itu bolanya lebih sulit untuk dikembalikan. Makanya kadang-kadang kita bisa lihat ya, orang yang mainnya pemula walaupun bolanya arahnya itu udah bagus, tapi masih kurang di ketinggian net. Makanya bolanya bisa dimanipulasi sama lawan tuh, dibelok-belokin gampang. Khususnya bagi pemain-pemain yang senior atau yang lebih berpengalaman itu udah ngerti itu. Nah selain itu juga ada ini ya, di tempat kita siap itu harus gimana kan udah harus tahu. Kalau Dito kan juga tahu ya, jadi harus jaga di mana. Kalau bolanya diangkat atau bolanya diturunin tuh dia harus jaga di depan atau di kiri kanan, itu udah ngerti. Cuman ini mungkin yang lebih maju lagi ya, yang mau aku bahas, yaitu kalau bolo kita atau temen kita itu mau melakukan pukulan, kan kita sama-sama lihat ya, aku sama Dito itu sama-sama ngelihat bola dari Alex atau dari Lydia itu ngelewati net terus ke lapangannya kita kan sama-sama tahu, aku sama Dito. Terus misalkan bolanya lob ya, terus aku yang ambil, jadi aku yang di belakang. Nah itu aku ganti, nggak lihat lawan ya, sekilas ngelihat posisinya lawan tuh di mana, tapi aku juga ngelihat ke Dito ini dia posisinya di mana, dia mau pindah ke depan atau tetap statis di situ. Dan kebanyakan sih Dito itu nunggu bolanya itu habis aku pukul terus dia baru lari untuk nempati posisi. Sedikit agak terlambat menurutku kalau kayak gitu. Kalau kita lihat atlet-atlet, kadang ada yang atlet yang mainnya nggak random ya, jadi dia kayak udah ada program, udah kayak chemistry-nya itu udah solid. Jadi ketika ada bola sama lawan itu diangkat, itu kan yang satu yang berada dekatnya bola yang mau jatuh itu, misalkan aku ngambil di belakang, itu satunya atau Dito itu harusnya udah langsung nempati posisi yang di depan, udah agak maju gitu. Nggak ini, meskipun dia nggak tahu aku itu bakal nurunin bola atau ngangkat bola, tapi udah kayak ya udah bisa nebak gitu aku bakal ngasih kemana. Soalnya itu juga lihat dari pengalaman juga ya. Pertama, bola yang kayak gini tuh bisa disemes atau enggak. Terus kedua, temenku biasanya senengannya ngasih ke drop shot atau ngasih ke semes atau ngelop malah. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Jadi kita harus tahu boloku, partner kita itu kebiasaannya apa. Terus juga ngelihat bola dari lawan tuh bisa diapain. Untuk kalau bolanya cepat banget terus posisi teman kita itu agak kesulitan ambil, untuk melakukan smash itu pasti lebih sulit ya, atau banyak nyangkutnya. Jadi kita mau main aman atau enggak itu juga
jadi bahan pertimbangan. Kadang-kadang aku dapat partner yang ketika aku di depan, aku berharap bolanya itu sama partnerku di smash atau di drop shot lurus, atau paling enggak ke tengah lah, jangan ke samping kanan misalnya. Tapi ternyata sama partnerku tuh dibuangnya ke kanan atau di net. Jadi aku jadi kayak gopoh atau kewalahan. Kok karena jauh bolanya kan, aku harus lari untuk ngeraih yang di net silangnya agak jauh itu. Biar kalau lawannya itu nge-net lurus, aku masih bisa ambil gitu. Nah, kadang-kadang aku juga merasa kayak gitu, nggak bisa nebak temenku sendiri ini mau ngasih kemana. Walaupun mungkin temenku ngelihat ada celah di situ ya, tapi nggak 100% akurat soalnya lawannya itu udah bisa ambil yang di bola di situ. Jadi kadang-kadang aku kewalahannya di situ. Dan ketika lawannya itu lebih cekatan, jadi udah bisa tahu, oh sama Dito ini mau dikasih ke net silang, terus lawan yang satu udah lari-lari langsung ngambil atau udah lari ke net yang di silangannya itu. Nah kalau udah kayak gitu nanti sama lawan, kalau memang niatnya ngincer Dito, dia langsung sodok ke lurus, drive lurus sampai ke belakang. Sedangkan Dito kan habis mukul biasanya dia out of balance ya, soalnya langkah-langkahnya masih belum benar. Terus lari-lari ke sisi satunya yang di belakang, biasanya dia mati soalnya terlambat. Nah, mau alasan apapun, misalkan raketnya gak enak, atau koknya gak enak, atau kena frame atau apa, itu sebenarnya dari kesalahannya itu dari kita naruh bola, arah kita naruh bolanya itu di mana. Kadang-kadang memang ditaruh di situ dengan harapan boloku akan ngambil bola berikutnya. Ternyata kan sulit gitu, untuk bisa cepat ngambil tuh sulit karena apa ya, waktu kamu mukul kamu nggak mempertimbangkan bolomu itu bisa ngambil bola berikutnya atau enggak. Kalau nggak bisa, otomatis kan kamu yang di belakang itu yang jadi backup. Jadi harus rajin lari-lari. Makanya kalau kita lihat di permainan, walaupun atlet ya, mixed double itu kadang-kadang pemain belakang atau yang cowok itu kadang-kadang bingung atau kewalahan untuk ngambil karena gara-gara pemain depannya itu ngasih bola ngawur. Ya mungkin bukan ini ya, aku nggak bisa bilang ngawur atau enggak, tapi paling enggak lawannya itu udah bisa nebak gitu, walaupun mungkin bolanya cukup strategis tapi lawannya udah bisa nebak, sehingga pemain yang satunya yang cowok jadi kewalahan ngambil jauh banget, terus harus buang bola atau ngelop sampai belakang banget dan silang. Ya untungnya dia atlet kan, jadi pukulannya masih bisa keras dan timingnya masih bisa nututi atau pas. Nah kalau kita main gendongan, walaupun teman kita itu yang gendong itu lumayan bagus, tapi kan dia bukan atlet. Ya mungkin ada yang atlet tapi jarang banget kan. Kalau teman kita memang lebih bagus mainnya daripada lawan kita atau dari kita sendiri, dan dia statusnya gendong kita, tapi kalau digituin kamu ngasih bolanya itu ngawur atau ngasih bola yang banyak tanggung atau yang gampang buat lawan, nanti kalau kamu sendiri nggak bisa ambil, bolomu atau partnermu yang gendong itu juga nanti kewalahan. Aku sering kali juga mengalami hal itu gara-gara 1 atau 2 poin ini ya. Aku berharap sama temanku ditaruh di sini, tapi ternyata ditaruh di tempat lain sehingga aku sulit untuk antisipasi. Jadi menurutku yang kalau kalian mau main bisa lebih bagus untuk main double ya, kalian tuh lebih seringlah main single. Banyak
dari teman-teman khususnya yang belajar di klub itu banyak main single dulu, sama coach disuruh main single dulu, baru mereka bergerak ke main double. Paling enggak ada dasarnya, walaupun kita itu mungkin disiapkan oleh coachnya untuk jadi pemain double, tapi biasanya mereka pasti di training untuk jadi pemain single. Soalnya mereka misalkan main double itu kan yang satunya itu anggap aja bukan kayak kerjasama atau pembantu kita ya. Jadi kalau pembantu itu kan levelnya di bawah, kerjasama itu kan sama, jadi porsi untuk ngambil bolanya itu sama. Tapi main double itu kadang-kadang kita itu jadi kayak pemain single, makanya naruh bolanya itu dipasin supaya bola berikutnya kalau misalkan teman kita itu lolos karena lawannya cepat atau lawan udah bisa nebak, kita masih bisa ngambil. Soalnya kita kalau berfungsi jadi pemain single nanti bisa mengembalikan dengan baik. Nah, pengalaman seperti itu kalau kalian nggak pernah main single, kalian nggak pernah tahu bagaimana susahnya jadi pemain yang sendirian. Kalau di sepak bola kan ada kesebelasan. Kalau salah satu temennya kena kartu merah hilang, berarti cuman ke-10-an, cuma 10 orang. Nah itu kalau kena kartu merah lagi hilang lagi, jadi habis. Tapi kalau main di badminton dua kan nggak bisa ya kena kartu merah, itu biasanya cuma kena denda aja. Kalau nggak bisa dikeluarin, kalau dikeluarin dua jadi 2 lawan 1, nggak imbang, nggak boleh. Jadi nggak bisa dikeluarin kan. Tapi maksudku kalau main double, misalkan teman kita misalkan senarnya putus terus keluar ngambil raket atau ya itu tadi kita jaga di depan, terus bolanya dari lawan tuh udah cepet dan kita harus bisa jadi pemain single. Tapi sebelum kita mukul, entah itu mau lawannya bagus atau enggak, lawannya bisa nebak atau enggak, itu sebelum kita mukul kita udah punya kayak bayangan bakalnya sama lawan itu diapain, ada resiko enggak. Kadang-kadang kita kan tahu ya, aduh kok ternyata bola kita nanggung ya, nah itu pasti sama lawan di smash. Jadi kita bisa perkirakan smashnya itu ke arah mana. Jadi kita yang ngasih bola nanggung-nanggung sendiri, harus nerima sendiri, kayak bertanggung jawab atas bolanya kita. Nah itu biasanya hanya dimiliki oleh orang yang pernah main single, soalnya dia nggak punya backup. Jadi aku sarankan kalian walaupun pemula, mainlah single agak banyak dulu, baru kita main double, supaya kita nggak gampang atau ini ya, nggak ngasih tanggung jawab lebih banyak ke orang yang gendong atau ke partner kita. Jadi kita harus ngasih bolanya itu lebih bertanggung jawab gitu maksudku. Maksudnya bertanggung jawab itu gimana ya, kalau bolanya tanggung, kita harus bisa nebak bolanya bakal di smash atau diapain sama lawan, supaya kita paling nggak ada usaha untuk bisa mengembalikan dengan baik. Terus yang kedua, menurutku banyak dari bola-bola dari kita itu nggak bisa dikembalikan dengan baik, nyangkut atau mungkin arahnya nanggung dan sebagainya, itu karena kita itu ragu-ragu. Jadi kalau kita itu banyak mainnya ragu-ragu, kemungkinan besar kita itu kalah. Nggak cuman mukul bolanya, sebelum mukul kita ragu-ragu, tapi kadang-kadang ada bola lewat, misalkan kita jadi pemain depan ya, ada bola lewat, kita ragu-ragu, ini aku ambil nggak ya, apa biarin temenku aja deh, aku tak di depan aja, kalau ada bola di deketku baru aku ambil.
Nah, itu kita ragu-ragu, itu bikin partner kita jadi bingung gitu. Kadang-kadang ada temen yang ragu-ragunya itu sambil gerak, mau ngambil udah gerak tapi tangannya ditutup, nggak, raketnya nggak diayun gitu. Itu yang bikin kita jadi miskomunikasi, padahal memang nggak ada komunikasi, bukan miss sebenarnya, no komunikasi. Nah, kalau mau ambil ya ambil aja, kalau enggak ya nggak usah gerak sama sekali. Paling enggak ada yang kayak gini, kita minggir. Jadi kalau ada bola itu berada di atas kepala kita, tapi kita kan mau ngambil ke belakang, soalnya misalkan posisinya udah gak enak, udah telat, nggak bisa ngambil dengan enak, otomatis teman kita yang ngambil kan yang di belakang, tapi terhalang oleh kamu yang berada di depannya. Jadi harus minggir. Atlet itu aku lihat juga kayak gitu. Bola dari lawan tanggung, langsung yang pemain yang berada di depan itu minggir, biar yang belakang itu bisa nyemes dengan enak, ada posisinya, nggak takut ngenai temennya sendiri. Nah, itu udah harus cepet sih, bacanya itu harus cepet. Oh, bolanya nggak notet, ini aku nggak bisa ngambil, nunduk terus minggir. Tapi banyak teman-teman yang di sini, khususnya yang pemula, dia nggak minggir-minggir. Jadi merasa, oh aku di depan nggak nutut, sing belakang. Sing belakang mau nyemes gak iso, tapi mau ngasih kayak drop shot, mau dikencengin, nanti ngenai kepalamu, terus mau diapain ya, akhirnya cuman kayak di soft return gitu aja, terus nggak nyampe nyangkut. Nah, itu yang sering terjadi sama aku sih. Jadi jarak antara aku dan temanku yang di depanku itu cuma 50 cm. Kalau atlet mungkin lebih berani ya, ngenai kepalanya temennya itu lebih berani. Kalau aku enggak, kalau lihat ada temen di depan itu aku enggak berani. Jadi mukulnya kebanyakan aku ngasih soft, misalkan kok ngeprok kepala temanku, paling enggak pelan lah, enggak keras banget. Kalau smashnya aku smash keras ternyata lopet ngenai kepalanya temanku, waduh, nanti penjet. Jadi kita harus tahu kapan minggir ya. Lalu ada juga tipikal pemain itu yang suka nyerobot-nyerobot bola, walaupun dia itu pemula atau yang digendong, tapi mungkin niatnya mau bantuin ya, cuman malah merusak. Jadi kalau kita itu, berarti ini lawannya orang yang ragu-ragu ya, dia ini terlalu optimis untuk bisa ngambil bola-bola walaupun bolanya itu sulit, atau dia belum bisa backhand tapi ngambilnya pakai backhand, terus bola di atasnya mau diambil padahal belum tahu langkahnya, caranya ngambil tuh nggak tahu. Jadi pokoknya ada bola yang lewat, jadi kayak ini ya, kiper. Jadi kiper, pokoknya bola itu jangan sampai lolos masuk sampai ke gawangku. Gawang itu maksudnya anggap aja di depan lapangan kita itu dibagi dua, kayak ada screennya gitu. Jadi yang pemain depan tuh jaga screen yang pertama supaya nggak sampai lolos, kayak gobak sodor gitu. Terus kalau lolos nanti bagiannya yang kedua. Nah, dia itu terlalu rajin, nggak ada kayak bagi-bagi, bukan bagi hasil, nggak ada bagi-bagi bolanya. Terus diambil semua padahal dia itu bukan pemain yang bagus. Jadi banyak nanggung, banyak nyangkut, banyak out, akhirnya kalah. Kalau kayak gitu yang gendong ini jadi terbeban gitu. Soalnya aku ini sebenarnya bisa menang, walaupun sendirian aku masih bisa menang, tapi karena bolanya diseroboti sama teman kita terus, akhirnya kalah. Nah, itu kita harus tahu ya, ada bola-bola mana yang sebaiknya lebih enakan temenku itu yang ngambil daripada aku yang ngambil. Misalkan
bolanya itu tanggung tapi udah di kepala kita kalau kita jaga di depan ya. Nah itu sebaiknya kita yang ambil atau teman kita yang ambil. Nanti kalau kita yang ambil biasanya kan cuman di lob. Kalau mau aman di lob, tapi kalau kita mau nyemes itu jadi gak keras. Soalnya bolanya udah di kepala, di atas kepala, nggak di depan. Kalau mau keras kan smash tuh bolanya harus di depan kita. Nah itu mungkin pertimbangannya kayak itu. Terus kalau kita mau ngasih drop shot kan posisinya udah di atas kepala, kita ngasih drop shot mungkin bisa tajam, tapi habis gitu sama lawan dikasih net, kamu kan out of position, soalnya habis tengkek kan ngasih kayak stick smash gitu, terus mau lari ke depan padahal badannya udah condong mau ngeblak, mau lari ke depan itu sulit. Nah itu bakal mati. Jadi lebih enak kalau ada bola-bola kayak gitu minggir aja biar temenmu yang di belakang yang ambil. Terus ada bola-bola misalkan temen kita dari belakang nyemes hilang, terus sama lawan langsung dibanting, di drive lurus gitu. Nah itu kamu sebenarnya bisa ngambil, enakan kamu yang ngambil. Soalnya temenmu yang habis nyemes biasanya kan kecenderungan habis nyemes itu maju, badannya itu cenderung mau jerungkup, untuk bisa lari ke samping itu agak sulit. Walaupun nantinya bisa untuk mengarah ke samping, tapi nanti pakai backhand atau mungkin pakai forehand yang udah late banget yang di bawah itu sulit untuk mengembalikan bola dengan baik. Walaupun atlet pun aku nemuin juga masih banyak yang error atau backhandnya juga bisa keras tapi agak tanggung dan akhirnya di smash oleh lawan. Kebanyakan lawan kalau atlet pasti nge-smash. Misalkan atlet itu nggak nge-smash cuman di blok aja, boloi lawan sing di depan, yang di depan itu pasti bisa net killnya cepet kalau atlet. Jadi jarang banget ada bola enak, bola tanggung, bola lob sama atlet itu cuman di blok, khususnya blok di net yang nanggung kayak pemain single. Jadi bolanya dekat sama jarak net tapi ketinggiannya itu tinggi banget. Nah itu kalau main double udah pasti mati, amblas kalau mainnya kayak gitu. Kalau misalkan lawan tuh ngasih bola drive cepat, terus yang nerima itu teman kita terus ya, jadi kayak smash tapi nggak terlalu keras, tapi ke daerah badannya kita terus yang di belakang, itu sebaiknya pemain depan udah diam aja nunduk, tapi siapin raket juga. Kalau misalkan lawannya itu ternyata ngasih blok, ternyata lawannya mikir gini, waduh ini sing gendong kok sakti ya, tak semes-semes gak mati-mati, terus tak kasih net aja. Jadi yang pemain depan yang digendong nunduk aja di depan, terus kalau dikasih net mate. Jadi soalnya dia nggak siap. Kalau udah kayak gitu situasinya, pemain depan tuh harus siap jaga di net. Soalnya ada kemungkinan sama ini lawan, lawannya ini sakti, terus tak kasih no boloi sitoke ae. Jadinya kalau yang boloi gak siap mati. Jadi harus nunduk boleh, tapi kakinya harus siap-siap bisa ngelangkah maju atau ngambil di samping-samping gitu. Gak boleh terlalu pasif juga. Oke guys, jadi video kali ini cukup seru sebenarnya ya permainannya. Tapi mungkin yang diserang itu Dito, dan dia itu ngasih bola-bolanya agak tanggung-tanggung ya. Tapi ya untuk pembelajaran kita semua juga, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya ya.
Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye.